Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cakep ya. Saya terima kasih nih pada kehadirannya. Jangan lupa kita Jumat depan datang lagi. Ya enggak? Janji ya. Bismillahirrahmanirrahim, janji. Nanti kita undang. Nah, minggu depan siapa yang mau diundang? Rocky Gerung, boleh. Bang Rocky Gerung, minggu depan ya. Awas ya nggak datang ya. Siapa lagi? Najwa Shihab. Mbak Najwa, ya insya Allah Mbak Najwa ya. Ntar nih Mbak Najwa bakal lihat, saya kirimin ke dia tuh. Mbak Najwa, banyak fansnya tuh di mari. Siapa lagi? Opi Kumis. Bang Opi tega banget, pakai ke Kemayoran dulu. Siapa lagi yang mau diundang, Mari? Oh iya, Bang Haji Oma datang. Siapa lagi? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngomong soal apa ya? Soal mau nggak sih lo pada nggak berantem? Jangan pada berantem. Ntar kan kita kan tahun depan kan tahun 2024. Tahun 2024 tuh kan kita bakal pilih presiden baru kan. Masa iya Jokowi lagi? Kagak kali. Kan udah lama dia 10 tahun. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Berarti emang udah cukup. Dan beliau juga nggak mau. Beliau nggak mau. Beliau sendiri bilang kagak mau. Yang majuin dia berarti apa? Menjerumuskan dia. Begitu katanya. Baik teman-teman sekalian. Nanti lu dikasih duit di amplop. Pilih saya ya. Mau nggak? Mau nggak? Kenapa? Nih sebentar. Ada penonton cerdas. Kenapa? Yang penting duitnya. Terus coblosnya siapa? Suka-suka gue. Tuh, para politisi yang suka bayar orang, dengerin tuh. Katanya gini, mau gue ambil duitnya, coblosnya siapa? Suka-suka gue. Emang pada badar orang condet ini, Masya Allah. Baik deh kalau begitu. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol politik aja. Nanti yang jawab saya nih sekarang. Tapi Jumat depan yang jawab tadi tuh Bang Rocky Gerung, ada Mbak Najwa, ada siapa lagi? Mbak Rosi, ada siapa lagi? Opi Kumis, Bang Eki Pitung, Bang Haji Roma, kita undang semuanya. Pokoknya Jumat pagi di mari. Setuju? Ada mau nanya? Siapa duluan? Saya Be. Boleh. Be, 2024 pilih siapa nih Be? Aduh, pertanyaannya kurang ajar banget ya. Kenapa saya bilang kurang ajar? Pasti saya udah jelas dong. Kan lihat di TV di mana kelihatan kan bahwa saya pasti pilih bini gue. Maksudnya gini loh Be. Iya. Coblos siapa gitu loh 2024 gitu. Apalagi coblos siapa? Coblos bini sendiri, bini orang lo coblos haram. Kasih kopi. Pagi-pagi ngopi, jangan kurang ajar ngapain? Gue yang ngomong belum ngopi dari tadi. Taruh sini atuh. Gimana sih, Allah? Betul, ya betul. Itu namanya penonton cerdas, ya nggak ya? Jadi yang dicoblos siapa? Itu rahasia, nggak usah lo umbar-umbar. Emang lo jurkam? Lagian juga kalau jurkam kan ada tanggalnya. Ada waktunya yang ditentukan oleh pemerintah. Yang bikin kadang-kadang saya pusing nih ya. Penceramah di masjid ngomong, pilih ini. Kalau ada penceramah begitu di masjid, kampanye, turunin aja. Atau jangan turunin, jangan. Kurang ajar. Mic-nya matiin. Nah iya dong, nggak boleh. Kampanye di masjid, jangan ya. Tapi kalau memberikan kisi-kisi di masjid boleh nggak? Pilih pemimpin yang jangan korupsi. Pilih pemimpin jangan yang namanya disebut di pengadilan. Itu calon-calon maling itu ya. Paham gak lo? Oke ya. Jadi jelas ya. Pilih siapa? Itu rahasia masing-masing. Zaman Pak Harto enak gak? Dulu diajarin kita, pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Pancasila, cita Indonesia merdeka, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya.
Udah percaya siapa? Percaya siapa? Nah, ini ada penonton cerdas. Percaya sama siapa? Allah, Be. Gue nggak bisa jawab dah kalau kayak gitu dah. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Penonton, udah pada paham dong politik. Politik itu penting. Politik itu nah, udah asikin aja udah ya. Besok Jumat pagi makin hari makin berbobot. Walaupun saya cukup bobot 90 kilo, ntar makin hari makin berbobot. Ada tokoh-tokoh yang ada di mari. Nah sekarang ada yang mau nanya lagi nggak? Gimana? Jadi udah pada cerdas politik ya, jangan pakai diumbar-umbar, lu tusuk aja di tempatnya nanti, biar kita nggak pada berantem. Setuju? Ya udah Anies aja kita pilih, Be. Anies saja, wah provokator. Gak bisa, Be, gak bisa. Harus Ganjar Pranowo. Tuh, gue bilang apa ya? Ganjar Pranowo harus. Berantem nggak lo gue bilang lo? Iya. Pokoknya Prabowo tetap di hati. Wih, Mama emang cinta banget sama Pak Prabowo. Begini. Kan udah saya bilangin tadi, jangan menimbulkan suasana yang kurang enak dalam 2024. Apa lo nggak kapok dulu? Cebong, kampret, kadrun, apa nggak kapok? Jangan mau dibelah-belah. Kita tanah air, tumpah darah, berbangsa, bertanah air, berbahasa. Sejak tahun 1928 udah begitu. Lah kenapa sekarang lo kotak-kotakin lagi? Yang ngomong kadrun, kampret, cebong itu orang-orang bahlul kali ya. Kalau kata Bang Rocky orang-orang dungu kali ya. Nggak dengar sejarah. Sejarah kita udah bersumpah. Apalagi kalau saya tarik kalau sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Masa lo diem aja zaman Nabi Muhammad? Zaman Nabi Muhammad. Pada waktu itu Nabi Muhammad udah bikin itu. Ya, Piagam Madinah. Nggak boleh ngotak-ngotakin orang. Apalagi orang yang ngatain, Cina lo nggak boleh, Arab lo nggak boleh, Batak lo nggak boleh, lo Sunda lo nggak boleh, Jawa Koek lo haram, ya nggak boleh begitu, ya nggak boleh. Itu udah digariskan. Bagi kita nih orang beragama cukup hentikan seperti itu, ya nggak? Ya. Jangan pakai saya Anies. Kalau ente Anies, ntar pada waktu di bilik coblos Anies Baswedan, gitu. Emang ngomong-ngomong Anies bisa nyalon ya? Bisa nyalon emang? Bisa. Kenapa tuh nggak bisa? Gak ada yang angkat. Gak ada yang angkat. Belum waktunya, sabar. Ganjar Pranowo 36%. Begini nih yang bikin ribut ini suasana nih, ya enggak? Malum satu kampung. Satu kampung sama Pak Ganjar. Bayaran. Anti dibayar gitu. Cinta gitu bilangnya. Cinta dari hati. Prabowo 33%. Weh, dia benar. Survei juga Prabowo 33%. Anies 38% Anies. Coba sini, coba lihat. 33 itu. Coba gue lihat. Apa gue lihat. Ini Detik News. Prabowo 33, Ganjar 20, Anies 20. Ini apalagi tuh? Atanyus. Ganjar 36, Prabowo 33, Anies 23. Ini apa nih? Utama News apa tuh? Anies unggul di semua simulasi. Yang ini bilang Anies, yang ini bilang Ganjar, yang ini bilang Prabowo. Survei sampah.
Ini tandanya nih. Kita lagi diadu. Survei bayaran begitu lu percaya? Udah deh Pak, kembali ke jalan yang benar lu pada. Terutama yang ngomong-ngomong tadi itu ya. Ya. Cinta pasti aja Prabowo. Mama emang gak ada yang ngalahin. Cinta boleh cinta, tapi jangan bikin buta mata. Sayang boleh sayang, tapi jangan sampai mabuk kepayang. Lagunya lagi ngetop tuh sekarang. Nyanyi. Mungkin. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang. Ada aja. Itulah hasil survei bayaran. Agak jelas, iya nggak? Jadi akhirnya ntar nih yang udah megang Anies nih, pokoknya Anies mesti menang, Anies mesti menang, Anies mesti menang. Begitu kalah marah. Kenapa? Iya, yang megang Ganjarnya, pokoknya Ganjar mesti menang, Ganjar mesti menang, Ganjar mesti menang. Taunya yang kalah ngamuk. Yang ini juga Prabowo mesti menang, Prabowo mesti menang, mati untuk Pak Prabowo. Akhirnya Prabowo kalah ngambek. Enggak, Be. Legowo, Be. Oke, jadi teman-teman sekalian, kiranya politik boleh, tapi jangan lupa. Saya mau bawain ayat sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nas, kata Allah. Hai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya aku yang menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi bencong bukan ciptaan Tuhan dong. Karena yang Allah bikin cuma laki dan perempuan. Bencong gara-gara lu sendiri salah ya. Maaf yang bencong jangan tersinggung. Ya nggak ada ya. Kalaupun ada itu namanya karena ada sebuah penyakit kata kedokteran internasional nih yang insya Allah bisa disembuhkan. Karena normalnya yang dalam Al-Quran Allah menciptakan hanya laki dan perempuan ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi yang bikin Cina siapa? Allah. Siapa yang bikin orang Cina? Allah. Yang bikin orang Arab? Allah. Yang bikin orang Jawa? Allah. Yang bikin orang Sunda? Allah. Yang bikin orang Papua? Allah. Yang bikin orang Aceh? Allah. Kenapa lu hina? Betul apa tidak? Itu namanya menghina ciptaan Allah. Nggak benar kalau begitu ceritanya, ya. Dan Allah bikin begitu li ta'arufu, buat saling ta'aruf. Wah, kalau udah ta'aruf kayaknya mau kenalan jodoh aja nih. Siapa yang belum nikah hari ini? Yang belum nikah, yang belum nikah? Penonton. Baik, kalau gitu kalau kita kelar tutup nih kalau yang udah habis nanyanya nih. Ada lagi nggak? Siapa ya? Wah, kasih mic-nya dong, kasih mic-nya. Mau nanya apa nih? Penonton cerdas. Be, Siap. emang nanti pas pilpres yang bertarung siapa aja deh, Be? Nah, itu yang bingung gue. Nah loh, Babe aja bingung nih. Lah kemarin Pak Jokowi ngundang para ketua-ketua partai, Nasdem nggak diajak. Sudah Paloh ngambek. Jadi kita bingung. Jangan-jangan yang diajak cuman yang diundang istana nih. Jangan-jangan yang diundang ke istana kemarin doang. Ini kode kali. Jangan-jangan Anies nggak ikut. Jangan-jangan Anies nggak ikut. Yang ada cuman Ganjar sama Pak Prabowo. Jangan-jangan. Tapi kalau begitu namanya penguasa tidak berada di tengah. Nggak berada di tengah. Pilihan Allah. Waduh, Masya Allah. Ada nabi baru di mari. Pilihan Allah nabi. Ada nabi baru. Jadi kira-kira siapa yang ikut? Kalau sampai sekarang partai-partai yang mencalonkan itu 3. Tapi nanti diverifikasi.
Dulu Golkar atau dipecah sama pemerintah. Jadi 2, 3, 4 banyak. Betul apa tidak? Dulu P3 tuh berebut dipecah lagi. Emang pemerintah emang luar biasa deh kuasain, sok kuasa banget. Betul nggak? Nah, kalau ternyata Demokrat diambil sama Pak Muldoko dan menang Pak Muldoko, ya jagoan lu nggak bisa tampil. Kurang artinya, iya kan? Udah diambil Demokratnya. Resep nggak? Nggak resep. Begitulah iklim politik Indonesia, Ji. Jadi susah ditebak. Ntar bulan September baru ketahuan siapa yang bakal nyalon gitu, Ji. Kira-kira Be, jadi tuh 3 calon. Artinya kalau 3 calon bisa ada putaran pertama kedua dong Be. Putaran pertama kedua, emang ada duitnya pemerintah? Orang udah habis buat IKN, Ngutang lagi Be. ngutang lagi, sama Cina lagi. Iya. Kagak kali. Tadi Babe tadi bilang kagak ngomong suku, kagak ngomong Cina. Beda, Ji. Yang ane maksud Cina sekarang adalah negara Republik Rakyat Cina. Tempat bangsa ini paling banyak ngutang. Iya begitu Be kenyataannya. Beda. Kalau yang tadi saya bilang jangan ngata-ngatain suku, itu orang warga negara Indonesia. Yang saya ngomong nih maksudnya negara sono. Udah tahu dia tukang ngejerat orang, ngejerat negara lain pakai utang. Banyak negara-negara lain yang udah nggak bisa bergerak. Ini namanya debt trap. Tuh, ngerti nggak lo debt trap? Jadi diutangin sampai nggak sanggup bayar. Udah nggak sanggup bayar, APBN diambil. Loh, LBP tau nggak LBP? Siapa LBP? Pak Luhut Binsar. Itu udah ngomong, Cina minta, negara Cina maksudnya. Ya, nenek moyang Cina maksudnya. Minta apa? Minta pakai APBN jaminannya. Tapi kan Pak LBP bilang kagak. Mudah-mudahan kagak terus. Amin. Ada lagi nggak yang menanya? Tadi gue udah bawa ayat loh. Apa lagi? Dalam agama Islam itu pemimpin yang istilahnya yang harus kita pilih itu ada kriteria-kriterianya nggak? Nah, Terima kasih, Dan. Ini pertanyaannya, tepuk tangan buat pertanyaannya. Kopi. Jangan-jangan lu nanya ngarepin kopi. Seruput dulu, seruput. Masya Allah, bismillah. Seruput dikit, baik. Kriterianya udah pasti satu sidik, tablik, amanah. Nah itu kriterianya, cari yang sidik, yang betul-betul jujur. Kagak pernah korupsi, nggak terlibat korupsi apapun, dia jujur. Kata-katanya semuanya benar, bukan pencitraan. Tuh satu. Yang kedua amanah. Amanah, apa yang dibebankan dijalankan. Janjinya semua diungkapkan, disampaikan, dijalankan, dituntaskan. Yang ketiga tablik. Orangnya tablik, terbuka, komunikatif, mau dikritik, gitu. Sidik, tablik, amanah, fatonah, dan mesti cerdas. Kalau cerdas mesti bukan boneka partai, harus pemimpin partai. Paham gak lo? Jadi kalau jadi boneka partai, petugas partai repot. Ya, harus dia pemimpin. Wah, sidik, tablik, amanah, fatonah, dia cerdas, dia menguasai, gitu ya. Nah itulah kriterianya kurang lebih seperti sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau nggak ada lagi tanyaan kita tutup. Terakhir, Be. Apa? Menurut Babe ntar yang menang siapa, Be? Yang menang. Ini udah nggak bakal salah deh ngomongan gue dah. Ya, yang menang adalah oligarki. Jangan lo Be. Be terakhir. Sebentar. Yang menang oligarki. Lah iyalah. Kenapa? Karena dia yang modalin. Gitu. Dia modalin si A, dia modalin si B, dia modalin si C, dia modalin.
Ya udah, gue mesti balik modal dong gitu. Nauzubillah, kalau itu terjadi, itu namanya mancing-mancing kemarahan kita. Emang kita dianggap apa? Betul apa tidak? Udah tahu DPR begitu. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang. Udah segitu doang utangnya. Cukup Belum, satu lagi. Apa lagi? Nah, Babe kan genjar-genjar kayaknya mau pengen milih Ganjar nih. Nampak-nampaknya. Kalau Ganjar kagak kepilih apa? Gimana Abi? Kagak, gue gak milih Ganjar. Kelihatannya Kagak. aneh kan bisa prediksi. Waduh gile. Maaf ya, ada korban hoax ya. Saya lagi sholat di Mekah, tahu-tahu di sampingnya ada Pak Ganjar. Bukan berarti gue tim sesnya. Bisa jadi. Bisa aja lo. Korban media tuh, lihat tuh, ya. Ya itulah orang yang salah satu contoh korban hoax. Bisa jadi Ganjar. Iya, Ganjar lagi. Itu jangan ambil kesimpulan seperti itu. Saya sebagai seorang pengajar, saya cuma menyarankan apa yang ente tanya tadi. Pilih yang tadi itu. Sidik, tablik, amanah, fatonah, cerdas, menyampaikan, itu pilih itu semuanya itu ya. Jangan yang boneka. Kalau boneka tuh repot ya. Jangan jadi boneka oligarki, repot ntar. Akhirnya dia balik jasa. Pertanyaan itu tuh yang tadi cerdas. Ya cerdas banget pertanyaan. Lu nanya kayak gitu lagi lu. Enggak apa-apa ya. Itu namanya di era terbuka. Tapi saya tidak akan memilih hal yang ente sebut, yang ente sebut enggak. Karena itu rahasia buat saya. Saya masih pegang luber. Apa tuh luber? Langsung, umum, bebas, rahasia. Gitu. Tapi udah kelihatan ya. Siapa yang di hati? Prabowo tetap di Ibu-ibu, aduh, siapa yang bakal menang? Emang Anies bisa ngikut? Itulah jahatnya kalau umpamanya dijegal ya. Tapi seperti pidato Pak Prabowo kemarin di Jogja, bikin asik aja kata Pak Prabowo. Nggak usah berantem kata Pak Prabowo itu begitu. Mereka semua putra-putra terbaik bangsa yang punya niat untuk memperbaiki Indonesia. Begitu aja cukup. Itu pidato seorang negarawan. Cukup? Ada lagi? Tadi yang terakhir tapi tadi yang angkat tangan tadi. Terakhir, Nek. Terakhir. Ente. Nah, terakhir. Menurut Babe siapa yang jujur? Suruh nyari yang jujur. Iya. Yang jujur. Menurut Babe siapa yang jujur? Yang jujur, tanya Pak Mahfud MD. Karena semua di tangan beliau tuh. Ya, kasih kopi. Karena semua di tangan beliau itu. Ya. Ya, yang korup, yang nyolong, itu semua di tangannya Pak Mahfud MD itu. Beliau sebagai MK di mahkamah, di konstitusi, bahkan sekarang di Menko Polhukam, bekerja sama dengan BIN, bekerja sama dengan Kapolri. Ya, tuh Pak Mahfud. Jadi data ada di Pak Mahfud. Pak Mahfud, oh ya, ntar saya mau sesikan untuk Pak Mahfud bagian ini. Pak Mahfud harus datang kemari, setuju? Kita bakal undang Pak Mahfud MD, insya Allah. Namanya pendidikan politik buat bangsa. Politik? Asikin aja. Cukup ya? Udah siang, kan gue mau Jumatan juga. Jangan lupa ya, Jumat pagi sarapan di mare, ngobrol di mare. Mantap gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin